Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ansari dari Pendidikan Sejarah 2018 Universitas Negeri Makassar. Kali ini kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Aceh, meliputi latar belakang Perang Aceh, proses dan tahapan Perang Aceh, dari Perang Aceh pertama, Perang Aceh kedua, Perang Aceh ketiga, sampai Perang Aceh keempat dan akhir. Juga tokoh yang berperan penting dalam Perang Aceh. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang Perang Aceh. Aceh memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pusat perdagangan. Aceh banyak menghasilkan lada dan tambang serta hasil hutan. Oleh karena itu, Belanda berambisi untuk mendudukinya. Sebaliknya, orang-orang Aceh tetap ingin mempertahankan kedaulatannya. Sampai pada tahun 1871, Aceh masih mempunyai kebebasan sebagai kerajaan yang merdeka. Begitu ambisinya Belanda ingin menguasai Aceh, Belanda langsung menuntut bahwa Aceh harus tunduk terhadap Belanda. Tuntutan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sultan Mahmud Shah. Akibat dari penolakan tersebut, Belanda mendeklarasikan perang terhadap Aceh pada tanggal 26 Maret 1873. Kemudian, adapun sebab umum terjadinya Perang Aceh. Yang pertama, Belanda menduduki Siak dan membuat perjanjian Siak pada tahun 1858, di mana Sultan Ismail harus menyerahkan Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang. Kedua, berakhirnya perjanjian London, di mana perjanjian itu merupakan batas antara kekuasaan dari Belanda dan Inggris. Ketiga, dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps yang berakibat menjadi penting perairan di lautan Aceh. Keempat, adanya perjanjian Sumatera, di mana perjanjian itu berisi hak keleluasan dan kedaulatan Belanda mengambil tindakan di Aceh yang membuat Belanda menjadi semena-mena. Sebab khusus terjadinya Perang Aceh diakibatkan oleh penolakan Sultan Mahmud Shah. Sampai pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda mendeklarasikan perang terhadap Aceh akibat dari penolakan tersebut. Proses dan terjadinya Perang Aceh. Perang Aceh pertama terjadi pada tahun 1872 sampai 1874. Sebelum perang terjadi, Aceh telah melakukan persiapan. Sekitar 3.000 pasukan dipersiapkan di pantai dan 4.000 pasukan lainnya ditugaskan untuk menjaga sekitar istana. Pada tanggal 5 April 1873, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler melakukan penyerangan terhadap Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Pada tanggal 4 April 1873, Masjid Raya Aceh dapat diduduki oleh pihak Belanda dengan disertai pengorbanan besar, yakni tewasnya Mayor Jenderal Kohler. Setelah Masjid Raya Aceh berhasil dikuasai oleh pihak Belanda, maka kekuatan pasukan Aceh dipusatkan untuk mempertahankan istana Sultan Mahmud Shah. Dengan dikuasainya Masjid Raya Aceh oleh pihak Belanda, banyak mengundang para tokoh dan rakyat untuk bergabung berjuang melawan Belanda. Sehingga tampillah tokoh-tokoh seperti Panglima Polim, Teuku Imam Wen Bata, Cut Banta, Tengku Cik Ditiro, Tengku Umar dan istrinya Cut Nyak Ye. Serdadu Belanda kemudian melakukan pergerakan untuk menyerang istana kesultanan. Maka terjadilah pertempuran di istana kesultanan.
Dengan kekuatan yang besar serta semangat jihad, para pejuang Aceh mampu bertahan sehingga Belanda gagal untuk menduduki istana. Perang Aceh II terjadi pada tahun 1872 sampai 1880. Ekspedisi Aceh II oleh Belanda dipimpin Jenderal Van Swieten. Pasukan Belanda memang berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi, itu terjadi karena pasukan Aceh telah meninggalkan keraton dan bergerilya. Oleh karena itu, sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda tetap kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh. Di perang fase kedua ini, yang dipimpin oleh Tuanku Muhammad Dam. Perang Aceh ketiga pada tahun 1891, Christian Snow Purgronje yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam juga yang menjadi penasihat untuk urusan adat dari pemerintahan kolonial datang ke Aceh. Sebagai seorang yang paham agama, ia mendekati para ulama. Perang Snow menjadikan taktik Belanda semakin terbantu karena dia menggunakan siasat perang dari dalam yang nantinya membuahkan hasil yang gemilang. Bertepatan dengan kedatangan Snow, rakyat Aceh sedang merasakan duka atas kematian Teuku Cik Ditiro yang salah satu pemimpin dalam perang. Dikabarkan ia telah menyerah kepada Belanda, namun ternyata hanya taktik semata untuk memperlemah kekuatan lawan. Perang Aceh keempat dan akhir terjadi pada tahun 1896 sampai 1910. Ketiadaan Teuku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh padam untuk melawan penjajah. Dipimpin oleh Cut Nyak Dien dengan bantuan para pejuang wanita lainnya yaitu Pucut Bareng, rakyat Aceh terus melakukan perlawanan. Hingga akhirnya Teuku Umar yang kembali bergabung dengan pasukan Aceh. Sayangnya pada tanggal 11 Februari, Teuku Umar gugur di Melobo. Perjuangan pun dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien dan Pucot Bareng. Pada perang ini kondisi perang Aceh mulai melemah karena kematian dari beberapa pemimpinnya. Terlebih, strategi perang rusak karena Snow semakin memperlemah pasukan dan rakyat Aceh. Pada tahun 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap dan wafat pada tahun 1910. Kematian Cut Nyak Dien ini menjadi penanda berakhirnya Perang Aceh. Tokoh yang berperan penting dalam Perang Aceh. Yang pertama ada Teuku Umar. Beliau lahir di Melobo pada tahun 1854 dan meninggal tanggal 11 Februari 1899 karena tertembak pada pertempuran yang terjadi di Nihar. Beliau ini merupakan suami dari Cut Nyak Dien dan pada saat peperangan tersebut beliau berada di bawah kepemimpinan Panglima Teuku Cik Ditiro. Teuku Umar merupakan pahlawan Aceh yang mencetuskan perlawanan terhadap invasi kolonial Belanda ke wilayah Aceh. Kemudian ada Cut Nyak Dien. Lahir di Aceh pada tahun 1884. Ia meneruskan perjuangan suaminya Teuku Umar yang meninggal dalam pertempuran. Beliau aktif melakukan perlawanan di pedalaman Melobo. Namun pada akhirnya beliau tertangkap pihak Belanda. Beliau diasingkan ke Sumedang hingga akhir hayatnya. Pahlawan wanita satu ini merupakan sosok yang memberikan inspirasi bagi kaum wanita hingga saat ini. Meski seorang wanita, beliau tetap mampu berjuang untuk membela tanah airnya dari penjajahan Belanda. Yang ketiga ada Cut Nyak Mentia, lahir di Keurote, Irak,
Aceh Utara pada tahun 1870. Sama seperti cuknya dia, beliau juga sangat aktif dalam gerakan perlawanan terhadap penyerbuan kolonial Belanda yang serakah akan wilayah kekuasaan. Cuk Melvia wafat pada tanggal 4 Oktober 1910 di Aceh. Yang keempat ada Teuku Cik Bitiro. Beliau merupakan pahlawan Aceh yang sangat tangguh dan angkatan perang Sabilia yang dipimpinnya telah berhasil merebut beberapa wilayah di tangan musuh. Beliau lahir pada tahun 1836 yang memiliki nama kecil yaitu Muhammad Saman. Meninggal di tahun 1891 karena memakan makanan yang telah diberi racun oleh seorang wanita. Kelima ada Teuku Nyak Arif. Ia lahir pada tanggal 17 Juli 1899 di Banda Aceh. Beliau merupakan orator ulung yang gencar melakukan gerakan bawah tanah sejak usia muda. Beliau juga rela mengorbankan harta bendanya untuk membiayai kebutuhan selama terjadi peperangan. Pada tanggal 3 Oktober 1945, pemerintah mengangkat Teuku Nyak Arif sebagai Residen Aceh, yang sekarang setara dengan gubernur. Dan beliau wafat pada tanggal 4 Mei 1946. Yang terakhir ada Teuku Muhammad Hasan. Beliau merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia dan menjadi gubernur Sumatera Utara setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan. Teuku Muhammad Hasan menempuh pendidikan di Belanda, dan saat pulang ke tanah air, beliau aktif bergerak di berbagai bidang, terutama bidang pendidikan. Beliau lahir di Pidie, Aceh pada tanggal 4 April 1906 dan wafat pada tanggal 21 September 1997 di Jakarta. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Nantikan materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.